Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Public speaking semudah bicara. Halo, selamat malam Sobat Ngulik. Gimana nih malam minggunya? Lagi bosan di rumah atau lagi sibuk nugas? Tapi jangan lupa ya buat balik lagi ke sini untuk nonton terus Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku Dinda Kristiana dan rekanku Nanik Sundari. Nah, pada episode kali ini Ngopi Podcast mengusung tema Public Speaking Semudah Bicara yang akan diisi oleh narasumber keren yang saat ini sudah bersama kita nih. Ada Kak Jody. Halo Kak Jody. Waduh, dibilang keren aku jadi merah-merah loh pipi aku nih. Halo Sobat Ngulik, apa kabar Dinda, Nonik? Wah, kalau kabar aku baik nih. Nah, kalau Kak Jody sendiri gimana nih Kak Jody kabar? Wah, seperti yang kalian lihat, aku feel happy banget dan sangat bersemangat bisa ngobrol asik ya di program Ngulik ini. Oke, jadi Sobat Ngulik semuanya, kita kedatangan narasumber yang inspiring nih dan juga luar biasa. Beliau adalah Kak Jody Kaprinata. Kak Jody Kaprinata ini adalah seorang profesional MC yang telah mengisi berbagai event korporasi ternama hingga ke seluruh kota-kota besar di Indonesia loh, Sobat Ngulik. Kak Jody ini juga aktif di berbagai organisasi seperti menjadi ketua BEM di Unisa Diguna Business School ketika kuliah, hingga menjadi wakil ketua umum Paguyuban Mojang Jajaka Kota Bogor loh, serta berkecimpung di dunia entertainment, seperti halnya talent produk komersil dan lainnya. Nah, Kak Jody juga saat ini menjabat founder sekaligus luar biasa banget nih Kak Jody. Bener nggak sih? Wah, bener banget nih Kak. Keren banget profil dari Kak Jody ini. Nah, tanpa berlebih lama lagi nih, kita langsung aja Kak Jody, biar kita bisa mengenal lebih dalam lagi nih tentang Kak Jody. Boleh mungkin Kak cerita lebih jauh tentang Kak Jody, baik itu dari educational background, karir terdahulu, aktivitas saat ini, dan sedikit personal life mungkin secara singkat aja nih Kak. Wow, Dinda, Nonik, makasih banget ya. Tadi udah dijelasin tentang diri aku. Sebenarnya tadi ada sedikit miss sinyal, tapi semoga bisa didengarkan dengan seksama ya, sama semua Sobat Ngulik yang ada di sini. Sebelumnya kenalin, namaku Jody Kaprinata. Aku seneng banget nih bisa gabung di Ngulik hari ini. Aku dulu kuliah sebenarnya di jurusan ekonomi dan bisnis. Tapi memang dari zaman sekolah dasar, kayaknya SMP, SMA, aku suka banget ngomong di depan umum. Mungkin bahasanya kayak suka tampil gitu ya. Nah, berhubung karena suka tampil, ya udah aku ambil kesempatan itu untuk bisa ngisi event-event yang ada. Kalau zaman dulu sih mungkin event-eventnya masih event-event kuliah atau kampus kayak BEM ya. Jod, bisa gak bantu jadi MC? Wah, itu seneng banget sebenarnya kalau dapet tawaran kayak gitu. Karena aku mikir, wah ini laboratorium aku banget nih. Bisa belajar gimana caranya jadi MC di situ. Nah, lama-lama keasah loh, kok seru juga. Apalagi kalau udah ketemu sama yang namanya cuan ya. Ternyata MC itu dibayar. Wah, makin dibayar, makin senang. Itu tuh yang makanya mungkin Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat pernah bilang juga kayak paling enak itu emang ngejalanin pekerjaan yang kita sukain, hobi kita sukain, yaitu jadi MC, aku suka, dibayar pula. Jadi semuanya happy banget. Gitu. Mau nanya apa lagi, ayo? Waduh, emang bener banget Kak, kalau kita kerja sesuai passion itu pertama happy dan kedua kayak ya enak aja gitu ngejalaninnya. Terus bener banget nih, tadi Kak Jody juga produktif banget ya semasa kuliahnya. Enak banget bisa nge-MC sana-sini dan dapet cuan juga nih. Betul, Oke nih.
Oke Kak, terus juga aku penasaran nih Kak, kalau sebagai COO perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi nih Kak, khususnya komunikasi ya Kak, boleh nih Kak ceritain tentang awal mula berdirinya bisnis Kakak ini? Wah, boleh ya? Aku ceritain dari awal boleh ya? Boleh, Ini boleh. yang dengerinnya boleh sambil makan popcorn atau sambil nyemil-nyemil gorengan ya, karena ini ceritanya agak panjang, tapi semoga ini bermanfaat. Jadi awalnya bicara project ini, aku bangun bersama 2 orang sahabat aku. Totalnya 3 sama aku. Ada aku, Jody, waktu itu aku memang bergelut di bidang MC. Satu lagi, sahabat aku ini namanya Cika Audika. Kalau orang-orang Bogor pasti tahu namanya Radio Lesmana. Nah, dia itu salah satu announcer di situ. Cika juga YouTuber, suka ngisi-ngisi event, dia host. Nah, satu lagi namanya Rana Rayendra. Dia kalau teman-teman pernah lihat mungkin di channel TV swasta ada namanya program patroli atau fokus. Nah, Rana ini adalah news anchor di situ. Jadi aku, Cika, dan Rana waktu itu sesederhana kita lagi ngopi bareng di sebuah kedai kopi yang ada di Bogor. Kita mikir nih, kita kan sama-sama big speaker bertiga. Kita buat apa yuk yang beda? Kita buat apa yuk yang bermanfaat? Karena kalau kita ngejalanin profesi ini ya, aku bakal jadi MC terus, Cika bakal jadi host terus, Rana jadi news anchor terus. Tapi apa dong yang bisa buat spesialnya? Nah, sesederhana kita mikir, ya udah kalau kita memang punya basic public speaking, ya udah kita buka kelas public speaking aja. Karena kan ilmu public speaking itu sebenarnya lebih baik diketahui di lapangan ya. Ada sih teori-teorinya, tapi buat para praktisi dia tahu nih di lapangan kejadiannya apa, handle-nya apa. Nah, di situ kita buka kelas public speaking dengan nama Bicara. Alhamdulillah di kelas pertama antusiasmenya bagus banget. Di situ kita ngebentuk tim dan kita ngejual tiketnya untuk menutup biaya operasional. Tapi di situ emang kita nggak mikirin cuan sih, cuman biar ya udah biar kita ngadain event bermanfaat, tapi ketutup juga biaya produksinya. Kita buat pertama, laku alhamdulillah. Mungkin karena engagement dari Rana dan Cika juga cukup tinggi ya di media sosial, banyak followernya. Yang kedua kita buka lagi, wah sold out. Itu full kelasnya. Yang ketiga kita malah diajak sama salah satu sekolah untuk ngasih materi ke teman-teman siswanya. Alhamdulillah antusiasmenya oke banget. Pas kita mau buka yang keempat, berhubung banget waktu itu baru masuk pandemi COVID-19. Karena kejadiannya ini di tahun 2020, bulan Februari. Kan Maret itu kita diumumin ya, ada pandemi COVID-19, jadi ada adaptasi kebiasaan baru. Nah, kita di hold dulu tuh kelasnya. Kita diem, karena kita mikir, mungkin nggak lama pandemi. Ternyata, selama kita diem, ya kita ngapa-ngapain jadinya. Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, kita benar-benar diem. Pas Juli, untungnya emang Cika ini, salah satu sahabat kita, foundernya, paling semangat, karena perempuan kan. Ayo kita buat lagi, kita rebranding. Nah, si Bicara Project ini yang awalnya hanya kelas public speaking, kita recreate, kita rebranding menjadi sebuah platform edutech, di mana di dalamnya itu bukan hanya belajar public speaking, tapi kita mengajak rekan-rekan kita, kenalan kita untuk sama-sama belajar, ada personal branding, ada digital, karena kan sekarang udah zamannya digital ya, digital creative content, terus ada juga jurnalis, terus ada make up, karena itu bagian dari appearance, dan juga entrepreneur. Dan kita naungi si Bicara ini biar lebih mantap menjadi sebuah PT, namanya PT Bicara Trisiwarka. Nah, Bicara Trisiwarka ini, Tri itu 3 tuh, aku, Rana, Cika. Siwarkanya artinya matahari gitu, biar selalu menyinari. Apalagi yang mau kalian tanya? Wah, keren banget ya ternyata perjalanan dari Kak Jody ini dalam membangun bisnisnya hingga bisa luar biasa sampai saat ini ya, Kak. Walaupun pernah terhalang pandemi, tapi nggak menyurutkan semangatnya ya, Kak. Iya, justru kalau kita bisa lihat sebenarnya banyak para pelaku usaha juga yang mungkin kena dampak pandemi
cukup signifikan sehingga banyak yang chaos sampai gulung tikar. Tapi beberapa pengusaha juga justru yang jeli lihat peluang malah dia semakin up gitu. Dan kita menyesuaikan banget sih, kayak dulu kalau kita ngadain kelasnya itu offline tatap muka, tapi sekarang mayoritas kelas-kelas bicara itu kita adain secara daring. Terus event-eventnya banyaknya webinar gitu. Oke, memang harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian ya Kak, terkait dengan adanya pandemi ini. Betul. Nah, oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, selama dunia kerja kita pasti menghadapi adanya multigenerasi ya Kak. Nah, kan cara menghadapinya itu berbeda-beda. First thing first, gimana sih caranya kita memulai komunikasi agar kesan pertamanya itu bisa baik ya Kak dengan audiens yang berbeda-beda tersebut? Sekarang aku mau ambil satu kata dari pertanyaan itu first impression. First impression itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Dari first impression itu bisa membuat keputusan audiens mau lanjut ngedengerin kita atau enggak. Atau biasanya bahasa Sobat Ngulik ini, first impression, kegebetan kalian menunjukkan si gebetan ini mau lanjut berhubungan sama kalian atau enggak. Ya enggak sih? Benar Kak, benar. Ya, makanya bisa dibilang PDKT atau first impression itu adalah masa-masa yang paling indah. Kalau zaman-zaman PDKT itu kan biasanya dibayarin. Rumahnya dari ujung ke ujung juga dianterin. First impression ya. Gitu. Itulah mengapa pentingnya first impression, karena first impression menentukan audiens atau lawan bicara atau lawan dari tindakan kita ingin melanjutkan pembicaraan kita atau tidak. Nah, di sini ada permasalahan baru, bukan permasalahan sih, studi baru bahwa ternyata lawan bicara kita itu semuanya ini berbeda-beda. Ada generasi boomer, ada generasi milenial, ada generasi Z ya. Dan mereka ini sebenarnya punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, cara paling gampang biar kita mendapatkan atensi mereka, biar mereka suka sama kita, sayang sama mereka adalah menjadi orang yang fleksibel. Jadi kita nggak boleh kaku. Kalau misalkan kita sama boomer ini ada tipikal orang yang suka dihormati. Ya kita boleh lebih turun sedikit, ngobrolnya lebih sopan ke mereka, karena pasti usia lebih tua ya kalau boomer. Nah untuk milenial sama Z, mereka ini nggak suka diguruin. Justru sukanya kayak diajak ngobrol, sukanya dipancing-pancing, dikasih studi kasus kayak tadi tuh. Contoh-contoh kasusnya zaman yang berat-berat, langsung ke hubungan gebetan, hubungan mantan, gitu-gitu. So, kalau di sini untuk menghadapi generasi yang berbeda-beda, kita boleh menjadi diri sendiri, be yourself. Tapi lebih baik lagi adalah be your better self. Kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada, biar tujuan kita tercapai. Gitu. Berat nggak? Keberatan nggak materinya? Kalau keberatan tidur dulu ya. Enggak kok Kak, enggak keberatan. Malah aku kayak punya insight baru bahwa jangan hanya menjadi diri sendiri, tapi be better yourself gitu Kak. Terus juga jadi manusia tuh jangan kaku-kaku amat ya Kak. Jadi fleksibel aja gitu biar bisa diterima oleh semua kalangan, ya nggak sih Kak? Betul banget. Oke nih, aku sekarang punya beberapa first question yang harus dijawab sama Kak Jody. Cepat aja nih sama alasan singkatnya nanti apa gitu. Oke, Wow. siap Kak Jody? Hadiahnya apa nih? Kan biasanya kalau ada quiz first question ada hadiahnya. Mobil, rumah, atau saham Bitcoin? Itu bisa Kak, dibicarain di belakang podcast aja Kak. Tinggal chat aja. Oke. Gimana? Pertanyaan yang pertama, siap Kak Jody? Siap. Oke. Pilih untuk menjadi MC seorang diri atau jomblo atau memiliki partner MC? Wah, siapa di sini yang benci jomblo? Sebenarnya enak banget kalau misalnya kita punya partner MC, karena di situ kita bisa diskusi, bisa sharing, bagi-bagi tugas. Jadi aku lebih pilih, kayaknya lebih enak MC yang ada partnernya deh. Oke. Jadi Kak Jody ini tipe yang nggak mau sendiri ya Kak? Pengennya didampingi terus nih Sobat Ngulik. Kalau sendiri takut kesurupan ya?
Oke, 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 Kak. Baik, siap, siap, siap. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Kak. Di saat salah ngomong di depan umum, lebih pilih diem atau minta maaf langsung ke penonton? Wah, kalau kita salah ngomong di depan umum, daripada dia mendingan langsung minta maaf. Karena penonton itu karakteristiknya seperti sifat perempuan. Dia akan meminta pertanggungjawaban atas kesalahan kita. So, kalau misalkan kita ngomong salah depan umum, better kayak, oh maaf, maksud saya adalah ini, gitu. Daripada kita udah salah, kita sosok nggak tahu, kita lanjutin. Nanti di endingnya pasti kita disidang. Bener banget. Nih, ini ngomongin perempuan, emang perempuan agak sensitif sih, Kak. Tapi emang perempuan tuh lebih ke perasa ya, Kak. Pengennya ya dihargain gitu. Kalau ada salah ya minta maaf, ya nggak sih? Aduh, iya benar. Terus minta maafnya harus dikasih buket, dikirimin makanan gitu ya. Itu biar minta maafnya afdol ya. Itu paket plus bonusnya, Kak, itu. Oke. Oke. Coba pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Oke. Pilih jadi MC formal atau informal? MC formal atau non formal, aku pribadi lebih suka non formal. Kenapa tuh, Kak? Non formal itu kita bisa improvisasi, kita bisa nge-grab atensi lebih luas dibandingkan formal, karena biasanya kalau formal itu udah ada di teksnya dari A sampai Z semua udah diatur gitu, tapi dua-duanya menyenangkan. Dua-duanya menyenangkan ya, Pak, asal ada cuannya. Ya, dua-duanya menyenangkan, apalagi ketika panitianya bilang, Kak, maaf beri transfer ya. Aduh, itu kayak terbayarkan sudah semuanya. Iya. Pertanyaan yang terakhir nih, Kak. Kakak itu tipe yang spontan atau sistematis? Spontan atau sistematis? Aku tipe yang sistematis sebenarnya. Kenapa tuh, Kak? Maksudnya sistematis itu membuat kita jadi on track. Jadi kita boleh berimprovisasi, kita boleh bahas sana-sini, tapi masih on track di satu bahasan. Karena public speaking itu kuncinya mencapai tujuannya. Kalau misalkan kita sana-sini, ntar yang ada cuma seru-seru aja, tapi tujuannya nggak nyampe gitu. Misalkan nih contohnya ya, boleh nggak sih aku kasih contoh? Boleh banget. Misalkan Nonik sama Dinda mau ngasih edukasi ke teman-teman kampus tentang bahaya COVID-19. Nah, harus terstruktur dulu. Maksudnya kita mau ngasih taunya dengan cara A, B, C. Tujuannya biar orang-orang tahu COVID-19 ini bahaya. Tapi kalau misalkan kita ngalor ngidul kemana-mana, kita malah bahasnya global warming, kita malah bahasnya ekonomi yang terlalu dalam, kita malah bahasnya perasaan yang terlalu jauh, yang ada tujuan orang-orang biar tahu COVID-19 itu bahaya itu nggak nyampe gitu. Bener banget, Kak. Jadi itu kayak spontanitas tuh kayak sebagai selingan aja. Intinya mah itu berjalan di jalurnya, intinya kayak gitu ya, Kak. Iya. Nanti kebanyakan spontan takutnya uhuy. Oh, kalian nggak tahu ya, zaman aku tuh, karena aku tahun 90-an sih, ada nama program, itu spontan uhuy, itu programnya Komeng gitu. Sorry ya, itu jokes lawas ya. Iya, makanya ini agak ngelag nih. Apa itu spontan uhuy? Iya, maaf. Iya, itu candaan anak 90-an. Kalian kan 2000-an ya? Benar. Oke. Nanti aku belajar lagi ya, candaan 2000-an ya. Oke, Kak. Biar spontannya bisa langsung spontan nyampe ke aku juga dan nggak ngelag kayak tadi. Oke, udah selesai nih, Kak, first question-nya. Mungkin bisa dilanjut sama Dinda. Oke, nih Kak, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Nah, jadi sebenarnya menurut Kak Jody ini, public speaking itu bisa diasah dengan apa aja sih Kak? Harus dengan kursus kah? Atau cukup dengan mengikuti organisasi aja Kak? Atau bagaimana ya Kak? Public speaking bisa diasah dengan cara aku buat rumusnya 4M. M pertama adalah membaca, karena dengan membaca kita bisa tahu nih
mau ngomong apa. Jadi kata-kata kita bisa berkualitas. Lalu setelah membaca, menulis. Sering menulis itu membantu public speaking juga loh. Jadi kita ngomongnya lebih berstruktur. Jadi kita tahu ngomong A sampai Z. Itu bisa mencegah kita ngomongnya muter-muter. Yang ketiga, M-nya adalah menyimak. Menyimak ini karena sekarang udah zamannya YouTube, media sosial Twitter, even TikTok, even Instagram. Jadi buat Sobat Ngulik itu bisa menyimak public speaker andalannya siapa, itu bisa diliatin, bisa ditiru, bisa dimodifikasi lagi sama Sobat Ngulik. Dan yang keempatnya adalah melatih diri bersama teman-teman, kelompok, atau komunitas. Atau bisa di Bicara Project, karena di Bicara Project ini kita bisa belajar public speaking-nya dengan cara fun learning gitu loh. Teorinya itu 30%, 70%-nya harus simulasi. Karena public speaking ini sama kayak matematika. Cukup dikasih tahu trik-triknya, rumus-rumusnya, tapi harus kita jalanin karena beda-beda kasusnya itu. Kayak matematika gitu. Oke, benar-benar. Public speaking tuh sebenarnya bisa lancar kalau kita terus mengasah ya, Kak. Iya nggak sih, Kak? Betul ya, diasah terus pokoknya. Oke, Kak, aku juga penasaran nih. Pasti ketika semua orang nih, atau enggak Sobat Ngulik nih jadi MC, pasti kadang suka mati gaya atau salah ngomong dan sebagainya deh, permasalahan menjadi MC. Nah, gimana nih tips Kak Jody mengatasi hal tersebut, Kak? Kalau suka mati gaya ya, sebenarnya sebelum terjadi mati gaya, harus ada persiapan. Jadi sebelum kita perform, kita harus ada persiapannya. Persiapannya itu yaitu kita harus tahu akan bertanya apa aja. Kita harus tahu, wah nanti aku akan membahasnya apa aja. Bisa juga kita mengangkat hal-hal yang lagi booming, lagi viral di masyarakat. Tapi yang nggak boleh ada unsur saranya ya, biar semuanya soft gitu. Kenapa persiapan ini membantu kita biar kita nggak mati gaya? Karena dengan persiapan kita jadi tahu nih apa yang harus dilakukan. Makanya kalau di Bicara Project, kita suka ngomong di saat kamu nggak melakukan persiapan, berarti kamu sedang mempersiapkan kegagalan. Gitu. Tapi kalau misalkan in case kita udah persiapan, terus tiba-tiba di tengah-tengah kita mati gaya, ya nggak usah khawatir. Sebenarnya kalau bisa lempar ke audiens dengan pertanyaan, kalau bisa lempar ke narasumber dengan pertanyaan, terus juga kamu bisa ngangkat hal-hal yang lagi in gitu. Wah, oke, bener banget ya Kak. Jadi persiapan yang matang itu memang diperlukan banget ya untuk hasil yang lebih baik lagi gitu ya Kak. Betul. 100 buat Dinda. Oke, aku dapat 100, Kak. Wah, kalau kamu 100 plus bingkisan coklat. Ditunggu. Ya. Oke, ditunggu di rumah ya, Kak. Oke. Nah, masuk pertanyaan yang terakhir nih, Kak. Wah, udah mau habis nih? Iya. Ini aku masih nyaman loh. Ini nggak bisa tambah durasi 3 jam, 4 jam ya? Mungkin next episode, Kak. Oke. What the last question? Oke, jadi apa pesan Kakak buat fresh graduate dan mahasiswa atau teman-teman yang lagi nonton podcast nih, Kak, agar kita dalam public speaking dan nggak krisis percaya diri lagi. Sekalian kalau mau tahu lebih lanjut tentang bisnis Kakak atau kontak lanjut dengan Kakak sendiri, bisa diinfo mungkin Kak Instagramnya di sini. Bagaimana caranya biar Sobat Ngulik tahu public speaking itu sangat bermanfaat? Karena percayalah, di saat Sobat Ngulik bisa public speaking, Sobat Ngulik yang biasa-biasa aja bisa luar biasa. Sobat Ngulik yang biasanya, ini udah ada studinya loh di Amerika. Misalnya ya, bahasa sederhananya. Sobat Ngulik yang gajinya misalkan 5 juta, di saat bisa public speaking, gajinya bisa 7 juta sampai 10 juta. Itu kalau matematikanya. Kalau sederhananya seperti ini, aku sudah menjalani MC dari tahun 2011. Aku bisa menginjakan kaki ke kota-kota besar di Indonesia, baik itu dari Medan, Batam,
terus seluruh Sumatera sih sampai Padang, Jawa udah diinjak semuanya, kota-kota besarnya, Kalimantan, sampai Sulawesi, sampai Bali, itu semua karena skill public speaking, dari skill MC. Nah, dari public speaking ini juga bisa membantu Sobat Ngulik bukan hanya di ranah profesional, bukan hanya ranah pekerjaan. Karena public speaking ini bisa membantu Sobat Ngulik menjalani kehidupan yang lebih baik. Bayangkan kalau Sobat Ngulik punya pacar, kalau Sobat Ngulik punya komunikasi yang bagus, public speaking yang bagus ke pacarnya bakal lebih happy, hubungan bakal lebih langgeng dibandingkan Sobat Ngulik yang nggak bisa ngomong, akhirnya pacarnya bingung, jadi miskomunikasi akhirnya putus. Seperti itu. Jadi public speaking ini bukan hanya untuk ranah pekerjaan, tapi juga untuk ranah kehidupan, biar bisa kehidupannya lebih baik. Dan memang di Bicara Project, di mana perusahaan ini yang aku create, EduTech yang aku create bersama sahabat-sahabat aku, ingin membantu semua masyarakat Indonesia biar bisa berbicara di depan umum secara baik dan menarik. Karena public speaking itu ya ini, sesuai nama acara kita, ini nggak sulit, tapi juga nggak mudah. Yang penting kita lakukan, kita tahu selah-selahnya, dan ini akan menyenangkan. Gitu. Oke, bener banget nih Sobat Ngulik semuanya. Public speaking itu nggak sulit, tapi juga nggak mudah. Ya bener, ya nggak sih, Kak? Terus juga ada apa tuh, Kak? Iya, maksudnya kalau tadi aku bahas-bahas Bicara Project dan kepo-kepo, bisa langsung ke Instagramnya aja ya, di @bicara.project. Di situ banyak banget konten-konten yang bahas bagaimana caranya nge-improving skill public speaking. Di situ juga banyak entertainment-nya sih, yang happy-happy seru-seruannya, nggak cuma belajar. Gitu. Oke, nanti abis ini aku langsung cus nih, Kak, mau follow @bicara.project. Nah, Sobat Ngulik juga harus follow juga ya. Dan kalau kepo-kepo bisa tuh di scroll-scroll aja. Nah, balik lagi nih, tadi aku ngomongin kalau public speaking itu nggak sulit dan juga tapi tidak mudah. Nah, harus diasah nih teman-teman. Gimana sih asahnya? Kak Jody tadi melalui 4M. Apa aja sih? Membaca, menulis, menyimak, juga melatih diri. Bacalah buku-buku terkait public speaking boleh. Menulis tuh biar apa sih? Biar kita lebih terstruktur. Terus juga kita menyimak, bisa nonton lewat YouTube, TikTok, Instagram terkait public speaker andalan kalian nih yang bisa kalian tiru, modifikasi juga, dan dilihat-lihat juga. Yang terakhir, melatih diri nih agar kita lebih baik lagi berkomunikasi dengan orang lain. Oke, makasih banget nih buat Kak Jody yang sudah bersedia menyempatkan waktunya. Terima kasih ya Kak Jody. Luar biasa Noni, resumenya bagus banget. Sepedanya tolong diambil ya nanti di panitia. Iya, makasih banget Noni, Dinda, dan semua teman-teman yang tergabung di Ngulik ini. Semoga kalian sukses ya. Masih muda, udah punya program kayak gini, nggak kebayang deh. Beberapa tahun lagi kalian bakal jadi kayak apa. Oke, makasih banget nih buat Kak Jody. Amin, amin. Oke, untuk Sobat Ngulik juga jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Center of Management dan juga podcast Futurestar. Oke, Sobat Ngulik, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah! Dadah! Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya